Ya, jempol ya. Oke, siap bernyanyi? Siap. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Yang kami hormati Bapak Kepala SLB Negeri 3 Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan hari ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Muhasi. Kepada Ibu Muhasi dipersilahkan. Pada Bapak Ibu hadirin semuanya, dimohon untuk berdiri. Marilah semuanya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Daliman, kami persilakan untuk memberikan sambutannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ida sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bu Nike sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bu Husnul yang punya gawe hari ini sebagai mahasiswa guru penggerak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama dan utama marilah sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kesempatan izin berbagai curahan nikmat taufik hidayah, iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini setelah kita menuntaskan tugas kita tatap muka beserta peserta didik, masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang sangat mulia berpengaruh positif insya Allah kepada aktivitas keseharian, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SLB Negeri 3 Jakarta yang akan nanti insya Allah disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan kegiatan awal ke akhir nanti diberikan kemudahan, kelancaran, tidak akan ada kesulitan, sehingga muaranya adalah bermanfaat untuk lembaga kita dan khususnya langsung budaya positif ini kepada diri kita dalam rangka melaksanakan tupoksi kita sebagai pendidik SMP Negeri 3. Amin, amin, amin. Salat salam senantiasa marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada pengikutnya awal hingga akhir zaman, termasuk di antara kita yang insya Allah meneladani beliau di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak, kan dan terus menjadi guru penggerak ya dari Ibu Husnul yang sudah barang tentu melihat jadi judulnya adalah budaya positif. Ya, menjadi budaya itu juga perlu proses, tidak ujuk-ujuk. Yang menjadi berbudaya itu apabila sudah awalnya adalah dibiasakan akan menjadi kebiasaan kita, yang akan menjadi budaya yang nanti akan muncul-munculnya akhirnya ada menjadi karakter itu yang akan diharapkan dari budaya positif ini. Ya, apalagi sekarang dalam kurikulum merdeka baru kiat-kiatnya kita sebagai ujung tombaknya untuk mewujudkan profil Pancasila bagi peserta didik kita, khususnya anak berkebutuhan khusus. Dan tentunya ini semuanya kami berharap nanti akan berdampak masalah pribadi, masalah kelembagaan. Karena budaya positif ini kalau kita lihat adalah best practice, yaitu pembiasaan baik. Dan budaya positif ini sudah dalam tentu di lembaga tidak bisa dilepaskan dari 4 kompetensi sebagai pendidik. Ya, 4 kompetensi sebagai pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Judulnya adalah sebagai guru penggerak. Ya sudah harus benar, itu tidak statis. Bergerak itu adalah dinamus, yang kata singkatnya harus ada progres dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, waktu ke waktu ke arah yang lebih baik. Untuk itu dari 4 kompetensi ini, ya hal-hal yang budaya positifnya juga harus melekat pada diri kita, kaitannya dengan
pedagogik sudah barang tentu kita adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak kita yang berbeda dengan sekolah reguler. Ya, bagaimana kita untuk mendekat ke anak, karakteristik anak dan sebagainya. Ya, perlu pedagogiknya. Tapi profesional itu kita tidak mengajar ilmu yang mulu-mulu, tapi ilmu yang istilahnya langsung praktis dirasakan oleh anak-anak kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, sehebat apapun pedagogiknya, sehebat apapun profesinya, tapi tidak diimbangi oleh kepribadian yang matang, kepribadian yang bagus, kemudian juga sosial yang matang, ya kita belum nanti menjadi sebagai guru yang profesional. Ya, sebenarnya awal dari profesional bisa nanti melanjutkan menjadi guru penggerak. Dan apalagi Bu Husnul ini dari Guru Malaysia Umum di DKI Jakarta itu hanya dari SLB itu hanya 4 orang. Satu-satunya PNS mungkin Bu Husnul. Ketiganya yang 3 bukan PNS gitu. Apalagi satu-satunya PNS, 4-4-nya guru penggerak dari Kementerian Khusus di DKI Jakarta, dan ini akan diproyeksikan insya Allah ke depan menjadi calon pemimpin. Sehingga saya juga berpesan kepada Bu Husnul harus belajar segalanya, tidak hanya di bidang profesionalnya, juga di kepribadian dan sosialnya. Ini tempatnya melekat karena pimpinan itu akan jadi kiblat segala hal, sehingga ini dan semuanya perlu proses tadi sebagai menjadi budaya, ya proses pembiasaan dulu akhirnya akan menjadi budaya. Jadi mari kita simak bersama-sama apa yang akan diimbaskan oleh Bu Husnul ini. Dan saya berharap karena yang kita layani adalah anak-anak berkebutuhan khusus, jadi hanya satu yang satu hal yang mungkin sebetulnya harus di semua lini pendidikan, tapi dikira itu satu hal yang tidak lepas dari kita adalah keempat menjadi penuhi, jadi satu tambahan dari keikhlasan dari hati kita. Berbicaranya mengenai hati, karena segala pendidikan di kita itu semuanya tidak bisa dilogikakan, harusnya tidak bisa. Jadi ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya. Jadi artinya dukung kegiatan Bu Husnul, juga sebaliknya Bu Husnul harus punya dampak yang positif karena penggerak, bisa menggerakkan di kita, tetapi juga tidak lepas dari kebijakan-kebijakan sekolah harus linear, serasi dan lain sebagainya, harus sinergi dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting di situ. Dan mudah-mudahan sekali lagi nanti akan berdampak kepada kinerja kita, ya, dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, juga dalam rangka untuk mewujudkan merdeka belajar, ya, merdeka mengajar, merdeka belajar yang sebetulnya sudah kita mulai di PLB, tinggal bagaimana greget kita. Ya, sebetulnya kan 3 hal yang tidak boleh lepas dari kita itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik, kemudian berpusat pada aktivitas, ya. Jadi aktivitas, jadi kalau mengajar kita anaknya diem saja itu tidak aktif, dan jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sudah di SLB hanya untuk belajarnya ceramah melulu gitu. Jadi artinya anaknya ngantuk, anaknya nggak ngerti gitu. Jadi ini yang sangat ekstrim seperti itu. Jadi berpusat pada peserta didik, kemudian menyenangkan, ya, berbasis aktivitas. Itu 3 hal itu yang kita sampaikan, dan mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar, berdampak positif kepada diri Bu Husnul, kepada diri kita masing-masing, besarannya kepada lembaga di SMP Negeri 3, syukur-syukur juga bisa mendominasikan kepada seluruh warga Indonesia, karena kalau di YouTube kan paling tidak yang akan mencermati, yang menikmati banyak. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya demikian yang saya sampaikan, ya. Kita kembalikan kepada bapak acara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dalima atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada kegiatan inti pada siang hari ini. Kita simak bersama-sama mengenai budaya positif di sekolah oleh Ibu Husnul. Kepada Ibu Husnul saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat
Bapak Kepala Sekolah Bapak Daliman selaku Kepala Sekolah SLB nomor 3, kepada yang terhormat Ibu Ida selaku Wakil Ketum lalu Bu Nike selaku wakil kesiswaan, dan para rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan, ya benar tadi Pak Dalman berkata bahwa ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan saya selaku calon guru penggerak di mana kami harus mendistribusikan salah satu modul yang harus sebenarnya masih ada lagi Pak ya, yang visi penggerak belum saya review, tapi karena ini mendesak jadi saya harus melakukan diseminasi budaya positif terlebih dahulu. Untuk itu sekarang untuk masuk ke budaya positif ya Bapak Ibu ya, mari kita cermati apakah kita setuju dengan pertanyaan ini. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Ibu bisa memberikan tanggapannya, apakah dari ketiga ini setuju atau tidak? Boleh salah satu bisa bicara, bisa memberikan pendapatnya. Diskusi syariah aja. Iya. Apa ada yang memberikan tanggapan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Atau monggo silakan. Apa ada yang mau berpendapat setuju atau tidak? Hah? Ya? Tidak setuju, kenapa Ibu Lina? Terima kasih kesempatannya Bu. Ini pakai ya, terdengar. Di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau pertanyaannya setuju atau tidak setuju, saya pribadi kurang setuju. Tidak setuju untuk yang poin pertama. Hukuman bentuknya seperti apa? Belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga ini masih kurang setuju walaupun hukumannya positif, tapi belum tentu anak itu belajar. Misalnya disiplinnya dia itu tidak memakai seragam lengkap, tapi hukumannya adalah membersihkan halaman sekolah. Jadi tidak ada koneksinya antara istilahnya kesalahan dia dengan hukuman yang diberikan. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau penghargaannya ini dalam bentuk reward seperti benda atau sesuatu yang material, jadi motivasinya hanya motivasi sesaat gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah memberi penghargaan seperti reinforcement atau penguatan bagi anak, itu bisa meningkatkan motivasi belajar yang permanen. Itu pendapat saya, Bu Snu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lina atas tanggapannya. Baik sekali ya, untuk banyak pemantik untuk mengetahui tentang materi kita saat ini adalah kita studi perkecil untuk masalah hukuman atau masalah kedisiplinannya, tapi dalam arti yang sesungguhnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Ya ini ya. Jadi merdeka belajar itu, merdeka itu bukan berarti kita itu hanya mengikuti peraturan-peraturan. Kita mempunyai perintah untuk diri kita sendiri. Dan
Nah, untuk topik yang akan kita diskusikan sekarang ini adalah pertama dulu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, lalu keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia, lalu restitusi 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Kita akan menyampaikan satu persatu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Adalah salah satu tanggung jawab guru menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan membentuk budaya positif. Tadi yang tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, budaya positif. Dalam budaya positif salah satunya yang diterapkan dengan menghilangkan rasa takut dalam diri murid jika melakukan kesalahan, sehingga tercipta rasa aman, nyaman berada di sekolah, dan membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk materi modul disiplin positif ini saya sebut untuk masalah kesalahan ya Pak ya. Dalam kita membuat peraturan pasti ada aja anak yang melakukan kesalahan. Ini kita akan belajar bagaimana yang kesalahan anak itu seperti apa dan bagaimana kita menanggapi sebuah kesalahan dari anak. Budaya positif sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sehingga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makna disiplin. Ini disiplin artinya adalah belajar. Sesungguhnya arti disiplin itu adalah belajar. Tapi budaya kita ini disiplin itu telah dirubah ya. Jadi jadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita di sini selalu menanggapi disiplin itu dengan kepatuhan. Padahal disiplin itu adalah belajar untuk diri dia sendiri, dan diri kita sendiri ya. Gitu. Disiplin dengan kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dengan adanya disiplin itu kadang membuat anak tuh jadi tidak nyaman, terus jadi kita tidak menghargai apa yang ada pada diri anak itu sendiri. Silakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin sebagai kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut sebagai kebijakan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, dan agama. Setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut Dr. William Blosser pada teori kontrol, setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi setiap anak mempunyai kesalahan itu pasti ada tujuannya. Kita jarang menggali ya. Kita mungkin merefleksikan diri bahwa kita tuh sering tidak langsung menyalahkan bila anak telat langsung kita kamu salah. Harusnya kita menggali terlebih dahulu gitu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nanti kita akan dengan mempelajari sampai terakhir kita akan mengetahui bahwa sebenarnya disiplin itu harusnya timbul dari motivasi intrinsik di dalam diri mereka sendiri, diri kita sendiri atau diri anak sendiri, bukan pada ada patut anak melakukan ini gitu. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana kita membangun bahwa motivasi itu harus dari intrinsik anak itu sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Taina Gosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di Indonesia kita dengan 6 ini ya Pak ya, beriman, bertakwa, mandiri, menerapkan politis, pendidikan global, dan berkembang bisa kreatif. Jadi akan memunculkan sifat profil pelajar Pancasila ya. Mungkin dari tadi nanti hasil diskusi dengan anak, bahwa kita tahu bahwa ini anak ini mempunyai tujuan apa gitu, apa yang dia inginkan. Nah itu kita bisa mengetahui bahwa dalam produk Pancasila anak itu masuk dalam beriman, mandiri, kritis, atau dunia tunggal, gotong royong, atau kreatif. Gitu. Jadi, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Ini teori motivasi perilaku manusia. Ini biasanya untuk kita kalau kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukan, itu adalah eksternal. Jadi kalau misalnya ada peraturan, terus kita aku melakukan menghindari ini peraturan itu aku lakukan karena aku tidak nyaman kalau aku nanti dihukum. Nah, gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi eksternal, dia dari luar, dari luar gitu. Berarti saya tidak mau mendapatkan hukuman seperti ini, gitu. Karena peraturan ini saya langgar, gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, nah itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini, termasuk motivasi eksternal juga. Misalnya untuk bisa saya masuk datang pagi supaya disenangi oleh guru, gitu lah. Atau saya melakukan ini supaya saya akan mendapatkan apa. Nah, itu merupakan motivasi eksternal dari luar, kan timbul dari dalam diri dia sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud motivasi internal. Jadi ada disiplin positif itu ada dalam diri dia sendiri. Jadi tulis itu ya, menjadi orang disiplin itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi disiplin positif itu timbul dari dalam diri sendiri. Dia menghargai diri dia sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya bahwa aku melakukan ini, aku akan begini. Tapi itu memang dalam diri, bukan karena adanya peraturan dia menghindari dari rasa ketidaknyamanan atau dia ingin mendapatkan imbalan. Timbul dari dalam diri sendiri. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Tadi benar sekali. Jadi kalau dia melakukan suatu hal untuk menghindari hukuman, itu kan hanya bersifat sementara saja ya, karena itu hanya dia takut mendapat hukuman. Tapi kalau dia yakin dengan diri sendiri, aku begini, aku akibatnya akan begini. Nah, itu akan berdampak pada jangka panjang, jadi terbentuk dalam diri dia menjadi karakter tersebut, gitu. Nah, ini kita masuk ke restitusi. Nanti kita akan lebih banyak ke restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan diperkecil di positifnya ke arah ya, adanya peraturan itu melanggar, seperti ya. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita akan belajar tentang restitusi. Nanti ada segitiga restitusi yang diakhiri dengan segitiga restitusi. Bagaimana cara mengatasi bila murid mempunyai masalah dengan peraturan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari kesalahan itu adalah proses belajar. Jadi kita yang tadi telah saya sampaikan bahwa kita tuh jangan langsung mengecap orang, iya ini ada begini. Jangan, ini pasti ada sesuatu yang mereka tujukan. Nah, itu bisa kita bicarakan dengan anak-anak itu nanti, sehingga mereka bisa timbul inisiatif sendiri apa yang mereka inginkan, tujuannya apa. Ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus dua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan kita berdialog dengan anak, nah itu hubungannya jadi mungkin tidak takut. Dia juga ya, kesalahan itu adalah sebuah proses, jadi dia bisa belajar dari kesalahannya. Tawaran bukan paksaan. Jadi dengan adanya studi kita tuh nanti akan ada komunikasi sehingga anak itu bisa berpikir gitu, dia mau bagaimana gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, itu yang akan kita bicarakan bahwa nanti akan menggali anak itu maunya apa sih biar tidak terjadi kesalahan itu lagi. Restitusi mencari kebutuhan dasar
yang mendasari tindakan. Nah, dalam melakukan kesalahan dalam peraturan atau apapun, mungkin kita harus melihat dari kebutuhan dasar. Nanti di sini akan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Itu bisa juga menyebabkan murid bisa melakukan suatu kesalahan. Nah, akan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu nanti dengan menggali diri anak itu sendiri dan mengungkapkan anak sendiri, maka itu merupakan cara yang terbaik untuk anak. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita fokus pada anak tuh membentuk karakter anak untuk dia mandiri, memiliki pemikiran sendiri, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Nah itu kita lebih fokus ke karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, tadi ya kita sampaikan bahwa kita mencari solusi, bukan kita mengejar anak atau menghukum. Nah itu kita mencoba untuk seperti ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi ya misalnya ada rel itu keluar dikit ya kita arahkan lagi seperti itu ya. Lalu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 3 ya. Mengapa kita memilih peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sekarang kita pikirkan kembali. Peraturan itu dibuat untuk keselamatan kita, bukan? Untuk keselamatan kita kan. Nah, emang kita dengan adanya peraturan itu kita takut sama polisi, tapi pada dasarnya kita harus yakin bahwa dengan menggunakan helm itu dapat menyelamatkan diri kita kalau terjadi apa-apa, ya kan lebih aman. Nah itu, jadi itu sehingga membentuk keyakinan dalam diri kita, bukan peraturan, tapi yakin dari peraturan itu timbul keyakinan bahwa peraturan itu tujuannya untuk keselamatan kita, kenyamanan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah itu kan memang sebuah peraturan kan. Tapi ketika kita meyakini bahwa itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi anak itu akan timbul kesadaran sendiri. Oh iya, aku harus pakai masker karena aku harus begini, bukan karena aku nanti dimarahin namanya. Jangan. Kalau yang takut dimarahin itu berarti masih eksternal, bukan internal. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah itu ada dalam diri kita sendiri. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Kalau murid juga belajar datang tepat waktu. Nah itu kenapa? Jika tidak kita datangnya telat, maka kita tidak menghormati orang guru. Karena guru lagi belajar kita datang. Terus juga kita dalam diri kita juga kita akan ketinggalan pelajarannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dari apa yang ada di dalam 3 poin itu kita mengambil kesimpulan bahwa peraturan itu tujuannya untuk kita meyakinkan bahwa sesuatu itu untuk kebaikan kita, gitu. Itu yang kita sebut keyakinan ya. Nah itu sehingga menggerakkan kita dari dalam. Nah dari peraturan kelas, maka yang tadi dikatakan ya, memakai masker, mencuci tangan itu kan sebuah peraturan kan, baik di kelas ataupun di sekolah, itu sebuah peraturan. Nah timbullah keyakinan bahwa oh iya dengan menggunakan masker ini adalah untuk keselamatan aku, ya kan? Jadi hal peraturan itu kita tanggapi dengan positif, bahwa tujuannya untuk kebaikan juga gitu loh. Nah sehingga bila sudah dalam kelas sudah timbul keyakinan kelas akan menjadikan lingkungan positif. Nah nanti lama-lama jadi budaya positif ya, tadi Pak Naliman sampaikan ya. Lama-lama itu bisa jadi budaya positif. Jadi hal tersebut kita tidak menggembar-gembar, ayo mau pakai masker ayo deh, tapi dengan kesadaran anak itu sendiri gitu melakukan gitu. Jadi semua sudah melakukan dengan sendirinya tanpa ada paksaan, tanpa ada peraturan. Gitu. Nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kan peraturan kan suka ada tulisan di perpustakaan, kembalikanlah buku di kelas di tempatnya gitu. Nah keyakinannya itu ada tanggung jawab aku loh untuk mengembalikan buku ini ke dalam kelasnya. Jadi bukan sebuah perintah lagi, tapi dalam diri, tumbuh dalam diri sendiri. Wah, saya harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
Nah itu keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Kalau kita mengganggu kan berarti kan yang lain bisa terganggu, terus juga suasana jadi nggak enak. Nah, itu jadi kita harus menghormati orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Nah itu peraturan. Tapi dalam diri kita, oh aku harus begini karena aku harus menghormati orang lain, menghormati guruku yang lagi ngajar. Kalau aku datang telat, menghormati teman-teman yang lagi belajar terganggu. Nah, terus juga masalah komitmen kan memang harus datang 15 menit sebelumnya. Gitu. Jadi harus dalam diri kita sendiri. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah tujuannya keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Pasti itu kan ya, kalau kekerasan berarti kita harus menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah pasti tujuannya untuk kesehatan kan. Tuh, jadi kita sendiri yang meyakini bahwa ini peraturannya untuk diri kita. Bergantian atau menunggu giliran. Nah itu kaitannya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker tujuannya untuk kesehatan dan keselamatan. Terus keyakinan dalam diri kita sendiri ya. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan atau keamanan. Itu juga bisa kita lakukan dengan anak-anak murid kita. Bagaimana mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan. Kalau untuk anak-anak mereka sedang agak susah ya, karena anak-anak tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Kalau untuk anak-anak tunarungu itu bisa, atau tunagreta ringan ya, yang bisa diajak komunikasi dengan cara Ibu mempunyai beberapa kertas. Nah, buat kesepakatan kelas apa aja yang mau mereka ingin ya, mau sepakati ya, terserah. Misalnya datang tepat waktu, ada yang nulis apa, ada yang tidak boleh ngobrol atau apa gitu. Itu nanti Bapak Ibu bisa mengelompokkan dari pendapat anaknya itu dikelompokkan. Nah itu dirubah menjadi keyakinan kelas gitu. Jadi tadinya peraturan kelas dirubah jadi keyakinan kelas dengan cara apa? Hal-hal yang tadi mereka sampaikan itu kita balik ke keyakinan mereka diri sendiri gitu loh. Gitu ya. Misalnya tidak boleh ngobrol. Nah berarti ada yang tulis misalnya tidak boleh ngobrol gitu kan. Nah itu berarti keyakinan kelasnya itu dirubah menjadi apa? Menjadi apa? Kalau untuk dalam diri sendiri tidak boleh ngobrol berarti menghormati orang lain gitu. Jadi dikelompokkan. Jadi dari peraturan menjadi kesepakatan menjadi keyakinan. Jadi kalau sudah keyakinan itu akan timbul dari diri anak itu sendiri gitu. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan untuk murid tunarungu. Kalau untuk tunagreta sedang agak susah karena anak-anaknya tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, keinginannya gitu. Lanjut Bu. Nah ini yang tadi pertanyaan tematik ya, hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa dibilang hukuman? Kenapa? Karena kalau hukuman itu sifatnya tidak berhubungan dengan apa yang dia lakukan, kesalahan tersebut tidak berhubungan. Kadang-kadang kan guru suka seenaknya ya pada sekolah umum ya, telat lari gitu. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan gitu. Itu makanya disebut ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tandem. Apakah itu nyambung dengan kesalahannya? Nah itu tidak mendidik anak, cuma capek. Nah kadang-kadang anak juga senang lari, disuruh lari ya lari aja. Kalau tujuannya apa nggak tahu, pokoknya penting lari gitu kan. Selesai tugas, tanggung jawabnya udah gitu. Apa menebus kesalahan sudah seperti itu. Jadi suatu hal yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek, hanya memenuhi keinginan dari peraturan itu sendiri aja gitu. Terus murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu nyambung? Tidak nyambung ya, karena apa? Jadi tujuannya untuk kesehatan, tapi kok disuruh push up, nggak nyambung kan? Tuh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan konsekuensi. Ya karena apa masih berhubungan ya? Jadi kertasnya coret-coret, lalu bagaimana ini? Ini kan kertas teman, konsekuensinya apa? Ya udah saya ganti ini kertasnya karena kertasnya temannya sudah dipakai untuk coret-coret ya. Jadi masih berhubungan dengan kesalahannya. Membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar. Masuk apa?
konsekuensi ya. Jadi karena dia menumpahkan ya dilap gitu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nyambung nggak? Sepatu seharian di sekolah, suruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nggak nyambung karena di sini hanya menggunakan sepatu hitam aja, kenapa jadi suruh menggunakan sepatu seharian? Dia kan juga misalnya mau sholat atau apa kan susah kalau kayak gitu kan. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah. Nah ini kenapa disebut konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan PJOK karena terlambat sekolah untuk pelajaran PJOK. Ya karena berhubungan dengan pelajaran PJOK gitu, masih nyambung. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tadi ya itu hukumannya itu tidak nyambung ya, kadang-kadang anak juga terluka dengan hukuman-hukuman tersebut. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, kalau dia menumpahkan dia harus melakukan ini, karena kan sudah melakukan sesuatu, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dia gitu loh. Jadi memang harus dia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Itu dengan peraturan-peraturan yang ya hukuman-hukuman yang sekiranya membuat dia jadi merasa kesel bagaimana, karena kita dendam ya, kita pasti merasakan waktu kita SMK atau apa, ya guru digini nih, mau guru gini-gini pasti ada ya seperti itu. Jadi kadang-kadang hal yang itu bisa sakit hati dalam jangka waktu panjang, terus membuat anak tidak, konsekuensinya membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, karena dia tahu itu kesalahannya dia harus ganti, tidak seperti itu ya, tidak sampai dia tuh sampai sakit hati benar gitu ya. Terus anak hukuman membuat anak membenci atas kedisiplinan gitu ya. Jadi untuk kedisiplinan itu kayaknya karena aku tuh salah terus gitu, jadi dia benci dengan kedisiplinan. Terus untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin gitu ya. Terus untuk saat hukuman merupakan paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan, jadi apa yang dia lakukan dia harus memperbaikinya. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri untuk hukuman. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Terus untuk hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman kan kadang-kadang kabur, dia bersalah terus dia kabur kemana ngumpet ya kan, karena dia merasa bersalah gitu. Nah, itu. Lalu kalau untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu untuk hukuman, mudah merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita marah-marah depan anak, depan orang anak, depan anak-anak yang lainnya atau depan lingkungan sekitar, dia kan pasti akan merasa malu atau tidak dihargai gitu ya. Sementara kalau untuk konsekuensi, kehilangan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara gitu loh. Lanjut. Nah ini. Kita menyebutkan kalau hukuman itu merupakan identitas gagal. Nah, sementara untuk identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi ya. Yang tadi saya uraikan itu merupakan identitas gagal. Nah, sementara untuk identitas sukses itu dibagi menjadi dua disiplin, konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi nanti akan lebih halus lagi daripada konsekuensi. Karena restitusi itu munculnya dari dalam diri anak sendiri. Dia akan melakukan apa, itu dari kesepakatan anak itu sendiri. Sementara konsekuensi itu bisa dibicarakan antara guru dan anak. Tapi kamu lupain ini, lap ya gitu nih. Itu berarti kan ada juga terbangun dari gurunya sendiri ya. Berarti itu bisa jadi eksternal. Sementara kalau untuk restitusi nanti akan dari dalam diri dia sendiri gitu loh. Nah itu melakukan apa? Makanya restitusi merupakan pilihan. Jadi anak nanti akan menentukan dia mau melakukan apa gitu. Lalu menguatkan murid, saya akan bacakan di restitusinya saja ya. Menguatkan murid untuk dalam waktu jangka panjang ya. Itu ya. Jadi dengan dia menentukan pilihannya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, maka dia akan menguatkan diri anak itu jangka panjang. Jadi membuat anak itu berpikir. Nah, korban menjadi mendapatkan ganti. Jadi di antaranya dia melakukan itu sebuah kesalahan, nanti akan menjadi sebuah kekuatan buat diri anak itu sendiri gitu. Lalu dalam restitusi masalah terpecahkan dengan adanya dialog,
Lalu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka waktu jangka panjang. Nah ini kata-kata ini nih, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita kedepankan dialog, ya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, gitu. Jadi hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Jadi membangun diri anak itu sendiri. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Tahu nggak bertahan hidup itu apa? Ya makan, lagi minum, ya kan. Jadi hubungan dengan fisik ya biasanya ya, kebutuhan hidup, ya kan, bertahan hidup. Terus kasih sayang bisa diterima apa? Apa yuk kasih sayang dan itu bisa diterima? Iya. Ya. Merasa diakui, diterima, ya, itu. Terus penguasaan, apa penguasaan? Atau power. Biasanya ada yang orang yang aku pengen begini, ya. Jadi dia ingin jadi sebagai leader, sebagai pemimpin dimanapun berada, gitu. Dia bisa menguasai apapun, gitu. Kesenangan? Apa? Kesenangan hal yang dia senangi gitu loh. Gitu, ya. Terus kebebasan ini bukan berarti bebas anak itu bebas melakukan apa saja, bukan begitu, tapi bebas menentukan pilihannya dia sendiri, tapi yang bertanggung jawab. Gitu. Selanjutnya Bu. Nah ini nanti ada sambungannya ya, dari 5 kebutuhan dengan 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol ini sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Mungkin bisa merefleksikan kita sendiri ya. Saya juga bisa merefleksikan saya itu seperti apa sih dalam misalnya menyelesaikan masalah murid yang bermasalah. Saya itu mau sebagai apa? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5 di situ. Jadi yang biasa kita lakukan. Itu kita introspeksi aja gitu loh. Sekarang kita juga bisa sebagai penghukum, kalau lagi kesel kamu gini gitu ya, itu bisa ya kita sebagai penghukum. Jadi guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir ya, kadang kita seperti itu ya. Itu kita merefleksikan diri. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasa kadang-kadang gitu ya. Itu jadi sifatnya agak aku guru loh, kamu tuh murid loh, gitu, seperti itu. Hasilnya jadi anak tuh memberontak, menyerahkan orang lain, dan kadang berbohong, ya kan, untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi alasannya ya guru nggak marah apa ya gitu. Jadi cari alasan. Terus berkaitan dengan dunia berkualitas, murid berontakan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kayaknya gimana ya, kesel aja gitu sama guru itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan. Kalau kita terus marah jadi murid terbiasa, dan aja nanti juga marah lagi, seperti itu ya. Nah, dampak pada murid, dia kan mulai kesalahan, karena dimarahin lagi, jadi kebal ya, orangnya kebal kupingnya gitu. Terus membuat orang bersalah. Nah ini biasanya berkata lembut, halus. Kamu gimana sih, ibu capek-capek, ibu jadi tutur katanya lembut, tapi sebenarnya dia menyakitkan murid gitu dengan merasa bersalah. Jadi aku merasa aku salah banget sih, perasaan sampai mengurus begini gitu kan. Jadi halus, lembut, tapi sebenarnya itu menyakitkan hati murid gitu loh. Lebih baik penghukum apa adanya berkata ya. Tapi kalau merasa bersalah itu justru itu dia membuat luka untuk murid gitu loh. Kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres gitu. Jadi kan aku jadi berpikir, ya ampun, ibuku jadi stres gara-gara aku gitu kan. Terus hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, bohong, jadi sama aja dengan penghukum. Lalu murid meletakkan guru di dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata maafkan saya, terus dampaknya merasa rendah diri itulah. Jadi murid merasa
aduh aku telah bersalah sama guru, aduh aku jadi dia merasa bersalah terus dia dalam kehidupannya karena dengan kata-kata gurunya. Nah ini disebut identitas gagal kalau kita masih melakukan dengan cara penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sementara untuk identitas berhasil dan sukses atau kontrol dari luar, nah ini dua-duanya identitas gagal dan identitas berhasil yang berasal dari luar. Mengharapkan imbalan dan atau ketergantungan pada orang lain ya sebagai teman. Kadang-kadang kita guru berkata membuat alasan-alasan, jadi kita tata bicaranya kita sama dengan teman gitu loh. Kita bagus juga seperti itu ya, dekat dengan murid ya. Tapi itu ada negatifnya juga sehingga murid itu satu tergantung pada gurunya. Aku maunya sama ini aja karena ini yang bisa ngerti aku bisa apa ya nganggap aku sebagai teman. Tapi suatu waktu kita membutuhkan kita istilahnya tegas sama dia udah enjoy santai guru tersebut gitu kan. Seperti itu. Jadi murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Jadi kadang-kadang dengan dia menganggap sebagai teman, ketika bapak ibu melakukan sesuatu yang agak keras sedikit dia sakit juga gitu loh. Selama ini udah banget teman gitu kan, makanya kayak gini juga. Jadi tetap aja itu membuat rasa sakit hati bagi murid gitu loh. Jadi dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lalu pemantau itu jadi kita melakukan sesuatu itu dengan mengadakan konsekuensi gitu loh. Ya udah kalau kamu sudah begini, nanti tanya ya ada konsekuensinya ini gitu. Nah itu, tapi itu guru yang itu ya kesepakatan dengan murid, tapi guru lebih dominan dan juga guru setelah itu memantau apakah anak ini melakukan kesalahan lagi atau tidak gitu. Nah ini lanjutnya hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi bila diawasi akan menyesuaikan diri karena tahu dia sedang dipantau itu ya. Lalu identitas berhasil atau sukses untuk manajer. Nah ini posisi yang terbaik, menghargai diri sendiri. Nah dengan posisi manajer ini guru tuh akan mengadakan percakapan jika kita melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Jadi guru apa yang kita yakini gitu loh, kalau kamu melakukan kesalahan apa yang kamu yakini kamu akan memperbaiki itu dengan cara apa gitu ya. Terus apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menguatkan pribadi anak ini, anak tuh diajarkan untuk berpikir gitu loh, bagaimana sih menyelesaikan masalahnya dia sendiri gitu. Lalu buat berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi saling bertanya ke gurunya bertanya bagaimana gitu. Itu terus jadi dampaknya dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu ya dengan berdialog. Lanjut. Nah ini biasanya yang mengatakan seperti ini ya itu dikategorikan sebagai apa gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau guru berkata itu disebut guru yang merasa sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah mendengar melakukannya, itu namanya penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Jadi dengan bahasa-bahasa santai yaitu kita posisi kita sebagai teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai pemantau. Jadi karena posisi sebagai pemantau itu kalau berbuat baik kasih stiker, jadi berbuat baik kasih stiker. Nah, anak juga melakukan itu untuk mendapatkan stiker gitu. Jadinya konsekuensinya seperti itu. Lalu kamu selalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya tadi ya, posisi sebagai manajer ya. Lanjut. Nah ini bergerak antara, jadi dari tadi yang identitas sukses itu dari peraturan pemantau atau konsekuensi hadiah berubah menjadi nilai manajer atau memperbaikinya. Jadi dari konsekuensi sebuah peraturan, ya kan? Terus kita berubah jadi anak itu bisa posisi guru menjadi manajer dan bagaimana memperbaiki masalah-masalahnya. Ya, dari misalnya kalau kamu tidak melakukan kamu akan bla 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 itu kan hukuman yang membuat anak itu tidak nyaman. Nah, lalu bergerak berubah
apa yang kamu yakini, bagaimana cara memperbaiki masalah ini gitu. Nah itu ya. Nah, ini segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi ya. Jadi dengan jadi kita mengedepankan dialog ya agar murid itu bisa memecahkan masalahnya sendiri ya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini segitiga restitusi ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, tiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus berpikiran seperti itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi wajar kalau anak itu melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ya, dari kesalahan itu kita tahu bahwa semua orang pasti punya kesalahan. Jadi kita tidak harus langsung mengejar anak gitu ya. Kita tahu oh iya dia punya kesalahan. Nah, untuk validitas kebutuhan, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu gitu. Misalnya kamu telat, kamu harus tahu alasannya apa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Pasti ada alasannya. Mungkin karena jam bekernya mati atau karena ibunya bagaimana ya itu harus gali. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Misalnya ini karena ibu saya jamnya mati. Terus bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi kita adakan dialog gitu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, nilai keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, itu kan kita sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, terus disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Nah, itu kita sambungkan gitu. Nah, kamu ingat kan nilai-nilai keyakinan kita bahwa harus datang tepat waktu karena menghormati orang lain gitu loh. Jadi kita sambungkan dengan keyakinan kelas kita gitu. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa kalau misalnya kamu melakukan ini terus gitu. Jadi anak merasa diajak berpikir bahwa kesalahan itu kalau keputusan akan mengakibatkan aku akan menjadi seperti ini gitu loh. Lanjut tuh. Nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya itu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga punya salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lalu kalau kamu menyelesaikan masalahmu sendiri, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri dan terus menerus, apakah akan baik pada diri kamu sendiri? Jadi kita mengangkat ya tadi identitas salah kita coba gitu loh. Untuk identitas gagal coba ke identitas sukses gitu loh. Jadi jangan anak tuh udah salah dihakimin, jadi semakin salah gitu. Terus membantu siswa validitas kebutuhan, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang diinginkan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya. Nah, tadi ya 5 kebutuhan: power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Jadi dalam melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Ada 5 kebutuhan yang kita cermati ya. Misalnya anak itu jahil ya kan. Nah, berarti mungkin dia mencari perhatian. Nah, hubungannya di kebutuhan dasar itu love ya. Mungkin dia butuh kasih sayang, butuh perhatian dari orang tuanya, mungkin belum memberikan perhatian. Jadi kita mengambil dasarnya ya. Kenapa anak itu melakukan hal tersebut gitu. Terus misalnya anak tersebut datangnya telat. Nah, itu kan kita cari tuh apa penyebabnya. Mungkin apa orang tuanya misalnya tergalilah bahwa oh ya telat karena bapaknya pergi ya kan. Jadi motornya nggak ada. Itu berarti kan survival. Jadi karena kebutuhan dasar orang tuanya tidak terpenuhi, jadi dia harus berjalan sendiri atau bagaimana gitu. Jadi itu yang membuat anak tersebut telat gitu. Lanjut tuh. Lalu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah itu yang tadi kita gali-gali ya, kita gali lagi. Apa nilai kita percaya di kelas? Kita juga sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu ya. Nanti terus setelah itu disepakatin bersama-sama. Nanti kalau kita melakukan kesalahan kita balik lagi di keyakinan kelas gitu loh. Bahwa kan kita punya keyakinan kelas kan seperti ini gitu ya. Jadi membalikan lagi dari apa yang disepakati oleh anak-anak. Gitu. Lanjut deh.
Pendekatan segitiga restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Posisi manajer adalah tujuan akhir dari posisi kontrol karena murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya sehingga terciptanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Gitu ya. Untuk jadi dalam segitiga restitusi posisi kita adalah sebagai manajer yang terbaik ya. Jadi kita berdialog, ya, ajakan diskusi, gitu. Tidak mendokter, tidak mengejas anak, ya, tidak menuduh. Jadi kita ya apalah anak itu akan berpendapat lah. Kalau untuk notorika ringan memang notoritas sedang agak susah ya. Saya menerapkan ini agak susah karena anak mengungkapkan keinginan pendapatnya itu susah. Tapi untuk tunarungu mungkin bisa ya Bu Ari ya. Untuk tunarungu bisa diajak bicara, bisa berpikir ya, bertukar pendapat. Gitu. Kalau untuk anak-anak saya terus terang saya agak kesulitan karena memang anak notoritas sedang kan agak susah untuk mengungkapkan keinginannya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia menjadi solusi dalam mencari jalan menyelesaikan masalah murid itu tadi ya, misalnya karena bapaknya kerja jadi tidak ada kendaraan, jadi seperti itulah. Jadi kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tersebut sehingga anak tersebut melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah refleksi diri, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan bisa memberi salah satu bisa menyampaikan paradigma apa yang telah saya dapati setelah mengikuti seksi ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa merefleksikan diri setelah mengikuti kegiatan ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada gak yang bisa mewakili menyampaikan refleksi diri gitu. Setelah mengikuti kegiatan ini ternyata oh iya aku tuh begini. Nah, apakah ada yang bisa yang mau jadi volunteer untuk mengungkapkan pendapatnya sebagai masukan baru atau paradigma baru dari cara saya menyelesaikan masalah dengan murid? Oh seperti ini. Bagaimana, ada nggak yang bisa berpendapat atau berpendapat merefleksikan diri? Ada Bapak Ibu? Silakan. Silakan. Ya, Bu Vika. Iya. Refleksi bagi diri saya, Ibu, terkait pertanyaan nomor pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Pertama, kata baru yang saya dapatkan hari ini adalah restitusi. Saya baru paham bahwa ada yang lebih baik selain konsekuensi, yaitu restitusi. Hanya saja mungkin nanti pada saat pengaplikasiannya saya agak bingung mengajak anak misalnya dari keterlambatannya dia atau dari kesalahannya dia, menyadarkan dirinya dia bahwa karena kamu seperti ini, karena kamu melakukan kesalahan seperti ini, maka sebaiknya harus seperti apa. Nah, menyadarkan peserta didik, apalagi kita dalam pendidikan khusus, mungkin pada saat pengaplikasiannya yang tidak semudah definisinya begitu. Ya. Selanjutnya, ada lagi? Bisa boleh 1, 2, 3 atau yang 1 juga apa-apa. Pada yang mau merefleksikan diri. Ada nggak? Ayo yang muda-muda atau yang Bu Ani apa Bu Indra? Bu Atri? Ayo, baik. Jadi ya memang itu semua butuh proses ya. Saya juga merefleksikan diri, bukan berarti saya melakukan berarti saya sudah bisa. Saya juga masih memproses diri saya, merefleksikan oh iya aku masih merasa bersalah. Jadi sedikitnya saya mengerem diri gitu. Walaupun tetap aja saya melakukan itu, tapi saya terus oh iya saya salah lagi gitu. Jadi ada kita kesadaran dalam diri kita gitu loh. Oh iya aku harusnya seperti ini. Tapi namanya refleks kadang-kadang aduh balik lagi ke saya, oh iya aku salah gitu, harus begini gitu ya. Jadi kita bisa merefleksikan diri, bahwa apa yang kita lakukan tuh harusnya tuh seperti ini loh gitu. Itulah itu. Jadi bentar, ada di diseminasi ini juga kita harus apa sih yang guru lakukan ya di budaya positif, bukan hanya tentang kesalahan-kesalahan aja, tapi bagaimana kita membentuk karakter murid ya. Itu saya mempunyai ada 3 video, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ya. Jadi
kita sambil merefleksikan diri aja ya, sehingga membentuk budaya positif bagi sekolah kita. Nah ini bernyanyi dan berdoa, pasti Bapak Ibu udah melakukan ya, seperti itu ya. Nah mereka ringan dia harus dengan bernyanyi, sambil berdoa ya. Jadi budaya positif salah satunya adalah kita berdoa sebelum makan. Bapak Ibu kan semua sudah melakukan ya, tapi perlulah kita mendokumentasikan. Ini saya dokumentasikan sebelum saya masuk ke modul ini, tapi saya ya sudah mendokumentasikan aja kegiatan kita itu. Lanjut Bu. Nah ini salah satu budaya positif yang dilakukan di Nagreta Sedang kelas 1, 2, 3 ya. Yaitu ketika anak itu mau pulang harus duduk dulu yang rapi. Tapi sebelumnya disepakatin dulu duduknya rapi, baru dipanggil, setelah dipanggil baru boleh keluar, tapi merapikan tempat duduknya. Jadi sudah ada kesepakatan dengan anak gitu loh. Merapikan tempat duduknya. Nah, jadi masukkan kursi ke dalam meja, terus baris, jadi nunggu teman-temannya. Jadi ada budaya antri di sini, budaya sabar, merapikan barang-barang yang dipakai. Nah ini yang dipanggil sama Bu Mega tuh anak-anak yang duduknya rapi. Jadi dia itu berarti kalau posisinya rapi berarti dia sudah melakukan perbuatan baik. Jadi posisi kursi seperti semula, sebelum anak itu menggunakan kembali lagi ke posisi semula lagi. Jadi anak sudah ngerti. Nah ini kan berarti bersabar, terus budaya antri, kebersamaan. Nah ini orang tua buat dilibatkan. Jadi belajar itu bukan cuma menulis atau membaca, tapi itu kan juga belajar juga gitu. Nah ini dia akan menunggu sampai ke tempat pengukuran suhu ya jalan bersama. Selanjutnya Bu. Jadi di sini anak-anak bersama-sama lah jalan bersama sampai menuju ke tempat bersama-sama. Gitu. Selanjutnya Bu yang lain. Nah ini adalah kesepakatan kelas ya. Jadi ada lagu-lagunya. Jadi menyepakati dengan lagu. Nah ini kan dengan pertanyaan-pertanyaan ini jadi anak itu merefleksikan dirinya dan temannya bahwa oh ya ada sini yang ngobrol, ada sini tukang nangis seperti itu. Lanjut Bu. Maaf Ibu, ini ada gangguan internet.
Ya, sekarang ini aja sambil menunggu videonya, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan sambil Bu Gina sama Restoran. Silakan boleh bertanya. Mungkin satu langsung ditanggapin aja ya, biar saya nggak lupa. Ya baik, Bu Astri, silakan Bu Astri. Sampai. Terima kasih untuk Bu Husnul pada kesempatan ini. Saya ingin bertanya ya, kalau menurut saya sih emang kadang-kadang teori tidak semanis dengan praktek ya. Kebetulan di SDLB ini, nggak mungkin lah setiap guru pasti mengalami anak apa sih mengalami anak yang bermasalah. Kebetulan beberapa hari belakangan ini kita pun seperti itu, ada masalah anak masalah. Kita berdiskusi dengan beberapa rekan guru SDLB, SDLBC, ini bagaimana solusinya. Yang tadi Bu Muston sampaikan restitusi itu kan melibatkan selain guru juga orang tua. Nah, untuk efektifnya kadang-kadang saya begini Bu, kan saya tuh punya anak mantan muridnya Bu Nike, terus mantan muridnya Bu Rika. Lalu saya tanyakan nih ke Bu Rika dan ke Bu Rika, saya langsung aja sebut gurunya ya. Bu, ini bagaimana orang tuanya seperti ini tuh anaknya? Dulu bagaimana sikapnya di kelas? Terus bagaimana dengan orang tuanya? Apakah bisa diajak kerjasama? Apakah jika saya melakukan kesepakatan orang tuanya itu respon dengan baik atau tidak? Nah, itu kita sudah lakukan. Tapi ketika kita berdiskusi itu kayaknya mentok gitu Bu. Mungkin Bu Rustul punya apa ya solusinya? Kalau seandainya restitusi itu kan kalau yang disampaikan tadi kan sepertinya final ya, final menangani masalah anak gitu. Terus kalau kita sudah mentok harus bagaimana? Mungkin saya juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak terus. Ya, terima kasih Bu Astri. Ya, baik. Itu semua proses ya. Memang saya juga telah menyampaikan kepada instruktur saya bahwa kita SLB itu dengan anak yang autis, ADHD, ya kan. Itu di mana mereka itu mungkin melakukan kesalahan juga, ada juga yang berdasarkan memang dalam diri dia sendiri ya, mempunyai kekurangan sendiri gitu loh. Jadi apa yang kita saya sampaikan ke instruktur saya bahwa ya itu memang ini bukan sebuah formula yang benar-benar bisa tepat untuk buat semuanya gitu. Tapi apa salahnya kita mencoba gitu loh. Nah, untuk kita mengatakan mentok ya jangan menyebut mentok dulu, karena salah satu adalah proses yang mungkin nggak bisa diselesaikan dalam waktu setelah itu langsung bisa ya. Karena kan anak kan juga ada yang lupa, ada yang itu loh, butuh proses kita gitu loh. Nah, memang benar kalau di restitusi kita itu kita harus mungkin untuk penagih ringan ya, penagih sedang itu masih harus melibatkan gurunya, orang tua muridnya yang harus dilibatkan. Karena kan anak-anak yang tahu masalah di rumah kadang orang tua muridnya. Karena anak melakukan itu kan karena di rumah ada apa gitu, dan anak itu bisa bicara, orang tua bisa membantu kita gitu. Jadi tapi selain itu juga tetap anak itu diajak bicara gitu, terus maunya apa, jadi itu mereka dihargai. Oh ya, aku mau menyelesaikan masalahku dengan pemikirannya sendiri gitu loh, seperti itu. Jadi kalau dibilang mentok ya jangan berkata mentok dulu gitu, karena semuanya proses gitu ya. Yang normal aja juga guru-guru reguler juga ya memang butuh proses, apalagi kita yang SLB pasti prosesnya itu bisa lebih dari tahun atau berapa gitu. Jadi
Nah, yang penting kita sudah berusaha gitu loh, bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cara yang tidak menyakiti anak gitu ya, seperti itu. Ibu ya, bisa di itu terima. Iya, jadi segala sesuatunya adalah butuh proses Bu. Entah proses itu bisa dilakukan, proses itu bisa berlangsung selama berapa lamanya kan kita juga perlu mengulangi lagi ya, itu dengan berkomunikasi dengan orang tua gitu, seperti itu ya. Itu Bu Asri gimana? Ya, jadi memang ini formula ini memang dari instruktur saya juga memang belum tentu pas untuk semuanya, apalagi SLW saya cuma satu ya Pak ya. Jadi saya membuka wawasan reguler bahwa tidak selamanya hal ini bisa, tapi kan ya apa salahnya kita mencoba ya, kita mendapatkan masukan baru ya kan, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Mungkin selama ini kita ya itu merefleksikan kita ya Pak ya, mungkin yang merefleksikan kita cara menangani terhadap anak seperti itu. Ada lagi? Menambahkan aja tadi mungkin terima kasih, ini hanya pengen menguatkan saja apa yang disampaikan Bu Husnul bahwa ini hal baru, tetapi kalau kita komunikasikan dengan apa yang sudah kita lakukan, mungkin refleksi diri, ada yang sudah, ada yang baik dan positif mau yang negatif apa yang kita lakukan. Lagi kita adalah pendidikan khusus, kalau akan menerapkan itu apa adanya, zaman depan pasti nggak mungkin. Artinya proses tadi adaptasi ya disesuaikan dengan kondisi di anak-anak kita. Ya judulnya adalah budaya positif. Budaya positif itu ya sebetulnya ya tumbuh dari diri sendiri, akan menjadikan budaya yang positif, walaupun tumbuh dari diri sendiri kalau tidak ada ragu-ragu kaitannya dengan peraturan juga akan sulit gitu. Jadi harus diperhatikan dengan adanya budaya positif juga dengan mungkin juga peraturan yang ada, peraturan itu kan sifatnya mengikat gitu, sehingga ini yang kami harapkan memang contoh-contoh ini sebetulnya apapun kondisinya C1, C maupun B, intinya ada satu, guru mengajar itu dengan percakapan. Satu kuncinya itu percakapan, ya percakapan itu penting karena sesuatu kan tanpa bercakap tidak mungkin akan bisa masuk ke dunia anak-anak. Kemudian yang kedua, kuncinya hindari kata-kata negatif, ya hindari kata-kata negatif. Ya, kemudian yang ketiga, permasalahan tidak ada dilihat di permukaan, tapi mengapanya itu yang harus penting. Ya misalnya kata-kata yang betul-betulnya salah, tapi pilihan kata yang baik yang lain itu banyak, hampir betul, kurang sedikit aja berusaha lagi. Dan kalau kamu salah ya sudah, habislah sudah gitu. Termasuk sikap-sikap yang ada di kita itu perlu kehadiran kita, jadi tidak hanya action kita. Saya akan berkali-kali menyampaikan sejak awal di sini. Kemanapun anak kita, ciri khas anak berkebutuhan khusus, pastikan selalu dalam pendampingan dari kelas menuju olahraga. Kalau tidak ada pendampingan, anaknya kemana, gurunya ngapain, nggak ngerti. Ya, kemanapun, aktivitas apapun, pastikan selalu dalam pendampingan. Iya, ini nanti ya insya Allah ini penilaian sikap ya, katanya menanamkan sikap itu. Misalnya saat jam sudah masuk anaknya belum lengkap, pasti akan respon anak saya mana ya, apakah terlambat tuh. Kemudian saat jam keterampilan anaknya 8, anaknya 3 masih diam saja, anaknya main di luar itu juga. Jadi pastikan dalam pendampingan. Jadi itu untuk memastikan kehadiran anak. Jadi ini penting karena jadi komunikasi yaitu bercakap, kemudian juga gunakan dari kata-kata yang negatif, kemudian mengapanya ada suatu kesalahan itu dan mengapanya dulu jangan dilihat di permukaannya gitu. Itu dan yang tidak kalah pentingnya kalau di kami untuk menanamkan sikap juga pastikan semua dalam pendampingan. Jangan sampai misalnya saat olahraga ya kalau tidak ada ya pastikan untuk mendampingi ikut di olahraga, pastikan anaknya sudah sampai lapangan. Saat pulang, antar ke depan, pastikan anak sampai tuntas. Kalau belum tuntas masih ada satu titip kartu. Itu kan bisa kebiasaan positif sebetulnya. Ya budaya-budaya positif. Gitu. Saat mau sholat berjamaah, sementara kita menyuruh anak berjamaah, tapi anaknya banyak yang sholat, yang dipimpinnya hanya 2 guru, kita akan sopan juga itu. Itu action kita, jadi semuanya tidak bisa diteorikan, tapi action semuanya. Gitu. Jadi
itu. Kemudian saat kemana itu di sekolah itu harus selalu dalam pendampingan, sehingga ada apapun selalu dalam pemantauan kita. Jadi budaya positif akan timbul bila tumbuh dari kita, dengan perlu peran kita, perlu kontribusi kita. Jadi dan semuanya tidak cukup proses, dari proses semuanya berproses gitu. Dan hal ini cukup bagus ya, artinya apa yang sudah kita lakukan kita komunikasikan dengan apa yang disampaikan Bu Husnul. Jadi sebenarnya kan sudah ngeklik semua, banyak yang ngeklik itu yang penting. Dan mungkin yang kurang pas kita upayakan untuk yang lebih positif lagi. Ini hal-hal yang harus ada di SLB, jangan sampai nanti misalnya sementara kita ya, jadi itu kalau pendampingan dan memastikan pasti anaknya di mana pun akan terpantau gitu. Tetapi kalau misalnya anaknya main di mana, gurunya di mana, itu tidak akan terpantau, itu seperti itu. Jadi ini mungkin yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan ini budaya positif akan muncul di sekolah kita. Budaya positif sebenarnya kan saat masuk membuka gerbang sampai keluar lagi tutup gerbang itu semuanya diawali dari situ. Seperti sekarang cuci tangan itu kan tidak bisa diteorikan. Kalau tiap hari tidak dibiasakan kan ya, cuci tangan. Sementara kita nyuruh cuci tangan anak tapi kitanya sendiri enggak, itu kan lucu juga kan sebetulnya. Itu terus-terus aja tidak jadi yang mulu-mulu dulu gitu. Jadi anak kita suruh cuci tangan tapi gurunya datang langsung mana nggak cuci tangan sama sekali. Itu kan hal yang lucu sebetulnya, itu kecil aja itu, yang kecil aja. Iya, yang kecil aja gitu. Kemudian menyuruh sholat jamaah misalnya, anaknya sudah kumpul sudah, ternyata gurunya hanya 2, yang lain nggak ada, gitu kan dengan repot jadi itu kan tidak usah yang mulu-mulu, yang dekat dengan kita, yang bisa kita laksanakan dan berdampak positif gitu aja dulu. Jadi tidak usah yang mulu-mulu gitu. Jadi kemudian saat olahraga pastikan anak di lapangan gitu, jangan sampai anaknya untuk kemana satu tapi gurunya absen nggak ada, anak gurunya juga tidak kontrol gitu. Ini hal budaya positif yang harus kita lakukan dari yang kecil itu, yang bisa dulu. Seperti tadi misalnya anak kita sebelum pulang itu karena nggak ada cuci tangan nanti itu, mungkin kalau mau pulang itu pakai hand sanitizer itu baris dulu satu-satu tangannya begini dulu kan, kalau sudah antar itu kan karena kalau cuci tangan itu kita recehnya itu air itu pada letakkan kemana-mana, itu kebiasaan ibaratnya misalnya mau olahraga ganti kaos, kalau belum kaos ditungguin gantian bawa kaos. Jadi tahapan-tahapan ini terpantau oleh kita semua yang nantinya akan menjadi budaya yang positif ini. Jadi kita awal dari diri kita, awal dari yang terdekat kita awal dari yang kita bisa. Jadi kita aja Husnul dari ini yang positif, mudah-mudahan nanti berdampak pada kita semua. Terima kasih Pak Danil atas penguatannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Iya Pak Amin. Nggak pakai. Pak, nanti Pak. Biar masuk suaranya. Asal mau diikuti via YouTube. Suaranya Pak Min ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini mau nanya Bu Husnul. Bu Husnul tadi kan menerangkan masalah restitusi ya Bu ya. Restitusi itu belajar dari kesalahannya. Kita tanganin anak-anak PL ya SLB ya. Itu anak autis itu melakukan berulang kali nggak apa ya istilahnya, guru itu belum menemukan trik atau kiat-kiat yang positif buat nangani anak yang semacam itu Bu. Kira-kira setelah Bu Husnul itu belajar di guru penggerak itu ada nggak kiat-kiatnya Bu? Barangkali ada, dibocorin ke kita aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya. Apa yang telah Bapak tanyakan itu termasuk yang saya tanyakan kan? Apa yang saya pelajari ini lebih banyak ke siswa yang reguler gitu. Kalau untuk ke siswa khususan itu sebenarnya belum dijamah ya Bapak ya. Jadinya kita masih menghadap bagaimana cara mengatasi masalah anak-anaknya. Karena kan dalam segitiga diskusi anak-anak yang diajak dialog itu anak-anak yang bisa diajak berkomunikasi ya. Nah, seperti anak autis kan bicara juga singkat-singkat gitu, jadi tidak itu. Nah mungkin kalau misalnya saya hanya mau mencoba ya menjembatani, mungkin kalau dengan anak autis ya apa yang kita lakukan selama ini seperti menggunakan kata-kata
yang negatif kita coba dulu aja Pak, ganti dengan kata-kata positif dulu gitu loh. Jadi kita coba dengan hal-hal yang terkecil dulu, karena anak waktu belajar komunikasi juga agak susah gitu. Jadi dengan kata-kata kita tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi kita menggunakan kata-kata positif. Nah, barangkali dengan kata-kata positif itu akan mengingat di dalam diri anak bahwa oh iya, bahwa segala sesuatu itu bukan yang saya lakukan bukan salah terus gitu loh. Barangkali saya juga ada juga loh yang saya lakukan itu juga benar juga gitu loh. Jadi kita ganti kata yang negatif jadi positif gitu loh Pak. Iya Pak. Coba Bu Nurgina tolong isi ya. Ini coba ya restitusi untuk di sekolah, bukan ini yang regular dulu. Nah ini ya. Ini 5 posisi kontrol yang apa? Ini dulu apa? Yang apa itu dulu? Ini 5 posisi kontrol yang bagaimana cara kita sebagai guru posisinya kita sebagai apa gitu. Restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak Jadi itu ya sebagai penghukum ya, apa yang kita tadi sudah disampaikan bahwa untuk penghukum itu hukumannya itu tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi yang penting biar kapok gitu kan, seperti itu ya. Nah itu dengan intonasi dan nada yang tinggi ya, jadi membuat murid itu jadi semakin takut dengan gurunya gitu loh, seperti itu ya. Bolina, ya. Ya itu nanti akan ada juga video yang sebagai guru rasa membuat bersalah, yaitu bagaimana ekspresinya, yaitu karena ada masalah teknis jadinya itu ya. Sambil jadi di editas ya tadi sambil. Iya,
Bapak Ibu sekalian, jadi kalau guru seperti itu 4 kompetensi tadi bagaimana kira-kira? Nggak masuk kan? Jadi, artinya yang itu kadang sebagai teman oke, harus, tapi manajer juga harus oke, gitu. Karena kita tahu karakteristik kita. Jadi apa yang disampaikan Bu Husnul itu apapun yang dari luar itu biasanya untuk memudahkan kita supaya memfungsikan kita juga kita bisa mengadop, tapi sistem ATM itu karena kalau kita telan mentah-mentah nggak bisa juga. Jadi amati, tiru dan modifikasi, karena itu tuh reguler, nggak mungkin akan untuk kita sepenuhnya. Gitu. Jadi itu amati, tiru dan modifikasi dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu yang jelas begini Bapak sekalian, dalam rangka untuk restitusi dan sebagainya itu kan prinsipnya begini, selama ada diksi pilihan kata yang tepat, pilihan kata yang mendidik, mengapa harus pilih pilihan kata yang lain? Jadi itu mungkin harus jadi prinsip juga. Selama masih ada pilihan kata yang sifatnya mendidik, masih ada kata yang santun, masih ada yang kata untuk merangkul, mengapa harus pilihan kata yang lain? Selama tanda seru tidak digunakan, tapi anak-anak kita juga suatu saat pakai tanda seru. Tunarungu kalau saatnya tanda seru nggak pakai tanda seru nggak paham konsep. Kalau marah sampai sengis itu kan nggak bisa. Marah ekspresinya juga harus marah. Jadi itu yang kita jadikan artinya ya itu nanti mungkin materi ini bisa di filenya kita sampaikan ke teman-teman. Ini saya anggap penting karena hal ini ya budaya positif itu proses lagi, kembali ke proses dan akan cenderung yang tumbuh dari diri sendiri. Tumbuh dari sendiri, kalau kita sebagai pendidik yang tumbuh dari sendiri, saya punya kewajiban, tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai positif pada anak kita, bukan karena kepala sekolah, bukan karena itu eksternal lagi kan. Jadi karena aturan sekolah mengendaki seperti ini, aturan itu sebenarnya proses menuju untuk restitusi jadi yang diharapkan seperti itu. Jadi ini mungkin selama ada kata-kata yang positif, gunakan kata-kata yang positif. Selama tidak harus menggunakan tanda seru, ya jangan gunakan tanda seru. Tapi untuk tunarungu pesan kami masih gunakan sesuatu yang sifatnya situasional. Kemudian hal negatif dan positif, kalau perlu jangan lontarkan hal yang negatif. Secara otomatis anak kita akan tahu sendiri. Tenangkan setiap saat, setiap waktu gunakan hal yang kata-kata yang positif, hal yang positif, negatif. Tetapi kalau tunarungu ada beda lagi, harus ada sistem kontras. Tahu baik, kalau tidak ada jeleknya nggak ngerti. Tapi kalau anak normal itu, anak-anak kita itu juga kalau keluar kata-katanya itu juga kata-kata bahasa Inggris itu banyak sekali. Itu kan yang kita ajarkan, tiap hari nggak keluar gitu. Kemarin ya Bu ya, kata-kata bahasa Inggrisnya C1 aja banyak sekali ya seperti itu. Dari mana dapatnya gitu? Hal-hal seperti itu kan artinya nggak usah dikasihkan yang negatif, pokoknya kita bicara yang baik terus aja. Tapi untuk tunarungu kalau tidak ada yang baik, ya ada yang jelek, ada yang manis, ada yang pahit, jadi hal seperti itu. Jadi yang kontras, pengelolaan sistem kontras harus dikasihkan karena sebagai pembanding. Kalau yang anak pendengar kan setiap hari dapat dari sini gitu. Jadi ternyata kemarin dapat komiknya juga ya, warnanya itu kuota lingkungan dari buahnya. Tapi kalau ya, jadi anaknya itu kata-kata yang diajarkan itu cepat, apalagi kan anak normal umum gitu. Ya kosakata yang lain itu banyak sekali. Jadi ini mungkin ATM perlu, jadi kalau ngatur mentah-mentah jadi pusing. Tapi kalau tidak kita ATM kan ya memang sesuaikan dengan tulisan yang ada seperti itu. Ya, jadi benar ya apa dari berkata itu ya, kita bisa ATM. Jadi apa informasi yang kita dapat itu memang tidak harus dibilang, tapi kita bisa sesuaikan dengan pertanyaan Pak Min ya. Gitu. Hal yang terkecil ya, cobalah kita berkata untuk positif dulu ya Pak. Gitu ya. Hal yang kata-kata yang bisa negatif, untuk anak coba dipositifkan. Nah itu butuh proses. Ya. Kalau untuk segitiga restitusi sendiri, mungkin untuk anak-anak yang autis yang bisa diajak komunikasi bisa kita lakukan ya Pak ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang tidak bisa diajak komunikasi itu bisa disesuaikan dengan kondisi anaknya. Seperti itu Pak Min ya, menjawab pertanyaan Pak Min juga. Kasus pertama, murid suka mengambil barang guru di kelas. Sekarang kita mau belajar. Ini kejadian memang ini yang dilakukan Pak depannya.
Ini ya udah itu kan nanti mungkin di lain kesempatan aja. Saya kasus pertama segitiga Jadi di file kan aja. Nah, aja sekali stop deh. Oh, ya, sebenarnya. Ya, saya masuk sebenarnya. Untuk bagian saya ya. Kalau belajar harus perhatian. Baik, Bapak Ibu, demikian paparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang telah saya diseminasikan itu menambah wawasan kita semua, merefleksikan diri kita sendiri, dan segala sesuatunya memang butuh proses, dan juga kita apa yang telah Bapak dari Mampu tepat sekali bahwa kita harus hati-hati. Jadi tidak harus mutlak harus kita ambil semua, tapi harus kita amati itu dan modifikasi ya Pak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya untuk mendefinisikan. Semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu semua, terima kasih telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan kepada Bapak Ibu semuanya terima kasih telah menyimak mengenai budaya positif di sekolah. Saya selaku MC pada siang hari ini beserta Ibu Gina dan Sarjana mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami bertugas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.